Telat sholat subuhnya kenapa? Karena malam begadang main catur di pos ronda. Hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam ancaman fawailul lil musallin. Yang mengorbankan harta kekayaannya, maka agama ini tidak akan tersebar maksimal. Kemudian kedua, Abu Thalib yang senantiasa membackup Nabi, menjadi tameng Nabi, bahkan siap mengorbankan raga dan nyawanya untuk melindungi keponakannya dalam berdakwah, meskipun dia meninggal dunia belum dengan keadaan muslim. Tapi kebaikan-kebaikan tersebut adalah berkesan di dalam diri Nabi, sehingga apa yang terjadi? Pada peristiwa Isra Mi'raj ini meninggal 2 orang di tahun tersebut, orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama katakan fa aqarrallahu ainah. Peristiwa Isra Mi'raj itu tujuannya adalah untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan kalau anak-anak kita nangis, anak-anak kita tantrum, anak-anak kita sedih, boring di rumah, anak-anak kecil ini dibawa jalan-jalan hanya cukup naik motor ataupun kemana, tanpa jalan-jalan yang mahal, dia gembira, dia seneng. Nah maka begitulah kira-kira Allah ingin menghibur kekasihnya, menghibur nabinya dengan diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratil Muntaha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai sholat ini, dalam keadaan apapun, kondisi apapun, dimanapun kita berada, jangan ditinggalkan sholat 5 waktu, jangan diakhir-akhirkan, apalagi menunda-nunda tanpa alasan seperti seorang musafir yang melakukan jamak ataupun qashar. Karena apa? Karena Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, orang yang sholat seperti cara yang salah tadi, maka dia belum dijamin dengan keamanan. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Yang riak dalam sholatnya. Giliran ada mertua ke rumah, rajin ke masjid. Mertuanya udah pulang kampung, nggak pernah ke masjid. Giliran sholat ke masjid bareng mertua, bareng temennya, sholat sunnahnya dipanjang-panjangin sambil membaca surat-surat yang panjang, sampai-sampai yang mau qomat itu ngeliatin, kok lama amat nggak sujud-sujud ini orang. Giliran di rumah sholat sunnah seperti burung pelatuk, nggak tumak ninah sama sekali. Nah jangan sampai kita tinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Siapapun presidennya, kita wajib jaga sholat. Siapapun yang kita pilih, kita harus menjaga sholat. Karena apa? Orang yang menunjukkan kebaikan ibadahnya, riak terhadap sholatnya, lalai di dalam sholatnya, apa yang terjadi? Dia akan celaka. Maka fawailul lil musallin bukan berarti orang itu tidak sholat. Dia sholat, tetapi dia menunda-nunda, mengakhirkan, bahkan meninggalkan sholat. Maka 3 cara dijelaskan dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat ini. Pak Bu, yang awal tadi ingat nggak? Ini kita kan kalau udah lanjut usia ini, ceramah itu kan dibagi 3. Pertama pembukaan, kedua isi, ketiga closing. Ketika pembukaan disampaikan, kemudian masuk ke isi, yang pembukaan lupa. Ketika masuk ke closing, yang isinya lupa. Tapi intinya dengerin, karena denger ini kita dapat rahmat Allah. Nah kadang-kadang orang yang mendengar justru lebih ingat daripada orang yang menyampaikan. Orang yang mendengar justru nanti di kemudian hari akan semakin faham dibandingkan orang yang menyampaikan. Saya saja sudah tidak ingat apa yang saya jelaskan kajian maghrib tadi. Tapi jamaah-jamaah di sana ada yang ingat beberapa orang dan ada yang mencatat beberapa orang. Itu fungsinya kita hadir pengajian ke masjid. Jadi jangan cukup pengajian itu di online saja.
Kadang-kadang kalau kita menggampangkan agama ini nanti hilang etikanya. Contoh, karena sekarang ini kan zamannya media sosial, akses ilmu agama di YouTube banyak. Bahkan ustadz-ustadznya lebih mantap, lebih terkenal, lebih viral. Banyak yang dengar ceramah di rumah sambil pakai kaos oblong, celana pendek, ya kan? Sambil tidur-tiduran dengar ceramah, sambil nggak menerapkan etika dalam mendengarkan majelis ilmu. Tapi kalau di masjid ini kan kita habis sholat isya tadi, yang datang dari rumah ke masjid berwudu dulu dengan pakaian sebaik mungkin, dengan menutup aurat. Justru majelis ilmu seperti inilah majelis ilmu yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita dan memudahkan kita untuk menuju jalan-jalan surga. Dan bukan hanya malam ini saja, tetapi setiap malam minggu. Setiap kapan, Bu? Malam minggu. Di minggu kedua. Minggu berapa, Pak? Minggu kedua. Setelah maghrib sampai isya, saya selalu mengisi di Masjid Darul Akhirah. Makanya ingat Darul Akhirah, ingat mati. Jangan kebanyakan cari dunia yang tidak dibawa mati. Oleh sebab itu datang setiap bulan pengajian maghrib sampai isya di Masjid Darul Akhirah. Baik, kembali kepada materi sholat. Mengenai 3 cara yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdol, amal apa yang paling utama? Kata Nabi, as-sholatu awwali waktiha atau fi awwali waktiha, sholat tepat pada waktunya. Ini jangan sampai kita sholat zuhur 5:30, asarnya pulang kerja 5:30, maghribnya udah mepet ke isya karena habis mandi nggak sempet ke masjid. Isyaknya ya tergantung, selesai ngobrol politik jam berapa. Kalau selesai nongkrong di kedai kopi jam 10, isyaknya jam 10. Kadang-kadang ada yang setelah selesai nonton sinetron 2 jam baru sholat isya sebelum tidur. Walaupun ibu-ibu nggak dianjurkan ke masjid untuk sholat berjamaah, tetapi tetap harus tepat waktu sholatnya. Mau ada masakan di situ, mau melayani suami di situ, mau ada urusan sesuatu di situ, tetap kita dahulukan kewajiban Allah. Jadi sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai kita undur-undur, akhirnya apa? Sholat subuh ketuker sholat duha. Ketika temennya jemput, mau berangkat kerja bareng, bro besok gua jemput ya. Iya. Temennya jemput 7:30, temennya di dalam rumah masih sholat, kelihatan dari jendela yang tidak ada hordengnya. Akhirnya temennya keluar, ditanya, bro ente tadi sholat apa? Sholat duha. Dalam hatinya sholat subuh kesiangan. Oleh sebabnya kita jaga waktu sholat agar tidak ditunda, tidak diakhirkan. Kecuali mengakhirkan sholat itu jamak takhir bagi musafir, bagi orang yang sakit yang boleh menjamak sholat, bagi dokter yang sedang operasi pasiennya boleh menjamak sholat, dan karena ada kegiatan agama seperti habis maghrib pengajian. Kalau di Malaysia itu saya biasa ngisi pengajian, habis maghrib pengajian masuk waktu isya masih tetap lanjut setengah jam ke depan, entah dikumandangkan azan terlebih dahulu ataupun tidak sama sekali, nanti kemudian langsung qomat. Di pesantren-pesantren juga habis maghrib masuk kelas, sholat isya bisa jam 8:30, jam 9. Ini boleh, karena apa? Ada urusan agama. Tapi kalau kita menunda sholat, kenapa? Karena ngobrol ngalur ngidul kemana. Nunda sholat kenapa? Karena ngeleng, Pak. Pulang ngeleng jam 1 malam baru sholat isya. Ya Allah, kalah malam ini, ya Allah. Telat sholat subuhnya kenapa? Karena malam begadang main catur di pos ronda. Hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam ancaman fawailul lil musallin. Ketahuilah jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam kitab-kitab fikih
Mulai dari yang klasik hingga yang modern dijelaskan oleh para ulama fikih. Satu bab yang menerangkan hukmu tariki sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi seakan-akan itu kejem, padahal tidak. Kalau kita lihat orang yang meninggalkan sholat karena malas, misalnya ini negara yang dijelaskan di dalam fikih tersebut. Ada orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka nanti datang utusan raja, diingatkan dia, fulan tadi ente ninggalin sholat ya, iya, taubat, kodok sholatnya. Ditunggu dari zuhur ke asar, sampai asar dia nggak sholat lagi, diingatkan lagi untuk taubat dan kodok sholatnya. Ditunggu dari asar ke maghrib, sampai maghrib nggak sholat lagi, nanti maghrib diminta dia untuk taubat dan kodok sholatnya. Enggak juga, nanti didirikan hukum kisos. Orang yang meninggalkan sholat sengaja, walaupun karena malas dan enggak mau bertobat dan mengkodok sholatnya, itu dalam kitab-kitab fikih ya dipancung kepalanya. Habis itu enggak boleh disolatin, apalagi dimandikan, dan enggak boleh dikuburkan dengan kuburan orang-orang Islam. Hina kan? Makanya ulama-ulama terdahulu, guru ngaji ataupun orang tua kita zaman dulu pernah bilang, jangan nyolatin orang yang nggak pernah sholat, karena berangkat dari betapa besar dosa dan ancaman orang yang meninggalkan sholat. Tapi kita ya tetap sholatin, mudah-mudahan dengan itu dia diampuni Allah Azza wa Jalla. Itu baru DP-nya, belum nanti cashnya di akhirat. Kata Nabi, man tarakas shalah hatta madha waqtuha kutiba finnari hukbah. Yang ninggalkan sholat, menunda sholat sehingga apa? Keluar waktunya, itu mampir di neraka 80 tahun. Bahasa hadisnya satu hukub. Sahabat-sahabat Nabi bertanya, satu hukub itu berapa tahun ya Rasulullah? Nabi berkata, sama nuna sanah, 80 tahun. Satu tahun berapa hari Pak? 365 hari. Sedangkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi kita yang hidup di sini ada yang umur 60 tahun, 70 tahun. Umur kita 60-70 tahun itu menurut perhitungan akhirat nggak sampai 2,5 jam. Jadi kita yang udah lama capek hidup di dunia 60 tahun, hitungan akhirat hanya mentoknya 2,5 jam. Kira-kira kalau kita sekarang dikasih tahu Allah, hidup kamu 2,5 jam lagi. Nah 2,5 jam ini mau kita pakai apa? Mau kita pakai ngeleng, atau gabur burung, atau mau kita pakai untuk taubat dan banyak kodok sholat? Nah kira-kira mana yang kita pilih kalau Allah ngasih tahu kita 2,5 jam lagi kamu akan meninggal? Sayangnya kematian itu tidak diberitahukan supaya kita senantiasa mempersiapkan dalam setiap saat untuk menjemput kematian itu. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitabnya Az-Zawajir, rajulun mata ala ma'asya alaih. Seseorang itu akan meninggal dunia berdasarkan kebiasaan hidupnya. Coba kita ulangi sama-sama Bapak Ibu. Seseorang itu akan meninggal dunia berdasarkan kebiasaan hidupnya. Dari sini apa yang kita pahami perkataan Imam Ibnu Hajar? Kalau kebiasaan kita hidup ini baik, maka meninggalnya dengan cara yang baik. Meninggal ketika sholat, meninggal ketika baca Quran, meninggal ketika pengajian, hadir Isra Mi'raj meninggal. Tapi ya bukan malam ini Pak. Jadi meninggal dunia dalam keadaan yang baik-baik sesuai dengan kebiasaan hidup. Tapi maaf, kalau kebiasaan hidupnya nyambung ayam. Lagi nyambung ayam sesak napas mati. Ini su'ul khotimah Bapak Ibu sekalian. Ngaduk cupang, lagi ngaduk cupang tiba-tiba serangan jantung. Nauzubillahi min zalik. Gabur burung, tiba-tiba lagi ngelepek burung, burungnya nabrak dadanya, mati. Mungkin nggak? Mungkin. Lagi ngeleng, lagi nyatur, mati.
Ini hati-hati, bukan masalah gabur burung nggak boleh, boleh. Hobi itu selagi tidak dilarang syariat. Hobi modif mobil, modif motor boleh. Motor saya aja dimodifikasi kayak Vespa di rumah. Maklum Bu, masih muda. Mensyukuri nikmat usia dan nikmat harta. Tapi hati-hati, kebiasaan hidup kita yang buruk, hobi kita yang melampaui batas, itu mencerminkan nanti kita akan meninggal dunia di saat yang sama. Kan pernah ya di Jawa Timur kemarin yang supporter bola meninggal itu Pak ya. Itu kenapa kok meninggalnya ketika lagi sedang mendukung tim idamannya? Karena hari-hari yang ada dalam hatinya adalah bola. Setiap hari ngumpul di base camp timnas bola. Akhirnya meninggal dalam keadaan sedang nonton bola. Nah, kalau kita mau meninggal yang baik, jaga sholat kita. Mudah-mudahan dalam keadaan sholat tersebut seperti imam yang di Kalimantan beberapa minggu yang lalu meninggal dalam keadaan sujud. Kita lihat di Arab sana, di mana-mana yang meninggal dunia dalam keadaan sholat. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia dalam keadaan sholat. Emang udah ada sholat di zaman Nabi Sulaiman? Udah ada. Caranya tidak dijelaskan. Nabi Sulaiman itu dikatakan sholat di waktu sore hari. Kapan orang-orang bala tentara pasukannya tahu Nabi Sulaiman meninggal dunia? Ketika tongkat beliau rapuh. Tongkatnya rapuh, tongkatnya patah, beliau terjatuh dari berdirinya. Maka sudah sangat lama beliau berdiri padahal sebenarnya sudah meninggal dunia. Nah, maka jaga sholat kita ini. Kalau kita susah, berat untuk melaksanakan sholat, cek kepada apakah ada dosa-dosa yang belum kita bertobat darinya, ataukah ada makanan yang gak baik yang masuk ke tubuh kita sehingga mencegah, menyusahkan kita untuk menjaga sholat. Dalam kitab I'anatul Talibin yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syathabi, ma fatat ahadakum sholatul jamaah illa bizanbin asobah. Tidaklah seseorang tertinggal sholat berjamaah kecuali sebab dosa yang menimpa dirinya. Ini bukan ninggalin sholat, tetapi tertinggal sholat berjamaah. Kok susah amat sih saya jaga sholat berjamaah? Kok susah amat saya sholat berjamaah di masjid? Ini karena dosa yang menimpa diri kita. Karena dosa itu menghalangi kita untuk berbuat baik. Makanya cepat-cepat bertaubat. Apalagi bulan Rajab, bulan Sya'ban dikatakan bulannya taubat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini maksud tujuan terbesar Isra Mi'raj, bukan hanya sekedar mengulang sejarah, bukan hanya sekedar mengingat bagaimana perjalanan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar acara adat tahunan, euforia sesaat, tetapi lupa bahwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kepada kita untuk terus dan selalu menjaga kewajiban sholat. Kalau sholatnya baik, maka puasanya baik, zakatnya baik, haji umrohnya insya Allah mabrur, dan akan terdapat nilai-nilai positif di dalam kehidupannya sebab melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Siap ya Bapak Ibu sekalian? Khususnya yang laki-laki, mudah-mudahan bisa menjaga sholat berjamaah di masjid tepat waktu secara maksimal. Dan mudah-mudahan perempuan-perempuan yang ada di kampung kita juga bisa menutupi auratnya secara maksimal. Mudah-mudahan kita semua bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.